Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik teman-teman sekalian, pertama-tama tentu Abah ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk ikut gabung dalam diskusi kita pada malam hari ini. Ya, nanti mungkin secara singkat Abah perkenalkan itu ada Lutfia Oktaviani, ada Bustomi, Elivia Yunita, dan Miranda Marta. Ya, sobat-sobat siapa? Ini teman-teman kita ini adalah satu angkatan besok yang mau diwisuda. Jadi sekarang ini masih pada sibuk melakukan penulisan skripsi dan revisi-revisi sesuai dengan koreksian dari dosen pembimbing maupun dari hasil turnitin mereka. Ya. Semula rencana saya yang akan saya ambil topiknya adalah kemana setelah jadi sarjana. Dalam arti merupakan perbandingan antara mereka yang sudah lulus, ya, alumni tahun-tahun kemarin. Nah, jadi pengalaman mereka setelah lulus itu bagaimana, dan juga perbandingan dengan teman-teman kita yang ada di di penghujung waktu nunggu saatnya wisuda. Ya, jadi kita akan melihat perbandingan sebenarnya antara pengalaman dengan perencanaan. Tapi para alumni yang Abah undang kelihatannya pada sibuk ini ya. Ada yang masih meeting di kantor, ya. Ada yang nggak sempat baca lagi, padahal tadi siang udah oke, tapi kemudian linknya nggak dibaca-baca. Wah, hasil masih nggak tahu ya. Nggak tahu bahwa ada link masuk karena nggak dibaca-baca. Ya mungkin juga karena lagi sibuk. Baik, sebagai pengantar begini, ketika kita sudah lulus sekolah, saya kira semuanya mengalami. Abah juga ngalamin, sama lah. Ya, dulu Abah cuma mulainya kalau Abah itu dari SMA. Begitu Abah lulus dari SMA, itu ayahnya Abah ngomong, ayah cuma bisa sampai sini aja nemenin kamu. Kalau kamu mau kuliah ya kamu harus usaha sendiri. Kalau kamu mau kerja ya kamu harus usaha sendiri juga mencarinya. Ya, kondisinya memang seperti itu ya, karena memang Abah ini anak ke-7 dari 8. Sebenarnya anak ke-10 dari 11. Cuma yang 3 itu masih pada bayi, udah nggak ada. Yang sempat besar itu ada 8. Abah 7. Sekarang tinggal 4. Ya, yang lain udah pada pulang duluan. Nah, ketika orang tua atau ayah Abah bilang begitu, saya bukan kecil hati. Ya, malah menjadi bersemangat untuk memperjuangkan. Karena saya sadar dari keluarga yang begitu banyak saudaranya, tentunya kemampuan orang tua sangat terbatas. Jadi saya harus berjuang sendiri. Bagaimana saya bisa mempertahankan atau bisa maju atau mundurnya dalam hidup ini. Saya bertekad untuk maju. Bagaimana caranya? Maka kemudian otomatislah dengan cuma ijazah SMA, kemudian saya coba untuk nenteng map sana kemari, ya, lamar kerjaan sana kemari, termasuk di perusahaan-perusahaan swasta. Pernah juga ikut bantu, bukan kerja sih, cuma ikut bantu di percetakan, tapi nggak lama. Nah, kebetulan pada waktu itu ada penerimaan pegawai negeri sipil PNS, ya. Ada 2 tempat. Kalau dulu sistemnya kita bisa dalam waktu yang bersamaan bisa ikut sana sini, ya, di kementerian ini, kementerian itu, gitu ya. Bisa sekaligus. Kalau sekarang nggak bisa. Ya, jadi ini angkatan kamu ini kalau memang mau masuk PNS tuh hanya bisa satu pilihan, kementerian A misalnya atau lembaga apa gitu, nggak bisa lagi tempat yang lain. Udah tersentralisasi. Kalau dulu masih sana kemari. Nah, Abah ikut 2 tempat.
Nah, tapi kemudian sebagai manusia biasa, mungkin pertanyaannya sama dengan yang akan kamu jalani nanti. Apa pertanyaannya? Kamu mau masuk pegawai negeri, emang punya channel? Siapa channel kamu? Oh, pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, kamu mau punya duit? Sebab untuk menjadi pegawai negeri itu, ya pastilah ada apa namanya orang yang harus bantu, dan kemudian yang harus bantu itu tentunya kan kita nggak bisa kasih 3M, makasih makasih makasih, kan nggak bisa, harus dalam bentuk wujud, ya sekian, biasanya begitu. Dan saya kira zaman sekarang udah sama aja ya, walaupun katanya murni tapi tetap aja orang-orang yang bantu kita kan nggak mungkin kita yang cuman kasih 3M atau 3T, thank you gitu, nggak mungkin. Jadi gitulah. Artinya dengan kondisi yang ada, kembali lagi, saya bukan malah menjadi kecil hati, malah makin semangat. Orang-orang yang nanya seperti itu, saya jawab, saya bilang, oke, yang diterima katakanlah 100 orang, 99 itu punya duit, punya channel, cuma satu yang murni, itu punya saya. Pede aja, saya pede aja waktu itu. Lalu saya lamar 2 tempat, yaitu di Kementerian Perdagangan, ya, dan satu lagi PNS juga di Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Kalau sekarang namanya Badan Kepegawaian Negara, kalau dulu masih ada administrasinya. Kalau dulu singkatannya BAKN, sekarang singkatannya BKN. Ikut saya tes, alhamdulillah lulus dua-duanya. Ya, BKN itu adalah suatu badan yang ngurusin administrasinya kepegawaian. Begitu lulus, langsung masuk kerja. Ya, nggak pakai nunggu, langsung kerja. Dapat saya NIP, nomor induk pegawai PNS. Tapi saya maunya di Kementerian Perdagangan. Maka begitu masuk di BKN, saya langsung ngomong sama teman-teman yang ada di sana, ya berani aja kalau anak baru. Saya bilang, tolong ya nanti kalau misalnya apa namanya surat-surat saya, dokumen saya dari Kementerian Perdagangan, dulu namanya Departemen Perdagangan, itu datang, tolong jangan di-dep, karena udah ada peraturan bahwa pegawai negeri nggak boleh di 2 tempat. Sebelumnya itu bisa di 2 tempat, itu masih kacau itu. Namanya Republik baru belum mau berdiri, administrasinya masih berantakan. Jadi kadang-kadang orang ada namanya di beberapa tempat sekaligus. Nah, makanya begitu Abah masuk itu udah harus satu. Tapi yang di BAKN Abah udah ini, udah minta tolong kalau dari Departemen Perdagangan datang berkas saya jangan di-dep, saya mau pindah aja ke sana. Nah, sekian bulan diproses, datang tuh dari Kementerian Perdagangan, alhamdulillah dipanggil. Nah, jadi saya dapat NIP 2 jadinya, dari Departemen Perdagangan dan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Nah, sesuai dengan apa yang saya bilang tadi, maka kemudian di BAKN saya mundur, mengajukan permohonan pengunduran diri. Nah, sampai sekarang masih ada itu suratnya, saya simpan. Karena apa? Saya takut nanti jadi masalah. Takutnya ya itu, karena administrasi kepegawaian pada waktu itu masih belum rapi, takutnya di sana masih terdaftar, di sini saya udah kerja, akhirnya gaji nerima 2 kali, ya urusannya repot. Tapi memang setelah saya mengundurkan diri dari BAKN, saya konsekuen, total mundur. Nggak tahu saya di sana memang gaji saya masih terima atau enggak, saya nggak tahu. Nggak terima lagi, udah nggak mau, takut jadi masalah. Jadi itu ya, intinya memang ketika kita keluar dari suatu lembaga pendidikan, ketakutan, kecemasan bagi mereka yang memang belum kerja pasti ada. Gimana ya besok ya? Gimana ya? Kira-kira saya kerja di mana ya? Itu pasti pertanyaannya. Saya nggak tahu di antara 4 ini ada yang udah kerja nggak? Nanti bisa diceritakan. Ya. Jadi apa namanya, dalam kesempatan kita diskusi ngobrol, kok kelihatannya tegang-tegang amat sih, santai aja. Itu Miranda melototin saya tuh, enggak kedip-kedip, ya santai aja Miranda. Ini Elevia juga tuh kayak
Lutfi atau ketawa-ketawa. Gitulah, jadi kita ngobrol. Terus Tommy jangan tegang, saya serem juga nanti di protekin kamu. Santai aja kita ngobrol, santai aja. Gitu ya. Oke, jadi berarti saya cuma bisa mendengarkan perencanaan, bukan pengalaman, karena pengalaman orangnya pada nggak ada, orangnya pada nggak datang. Kalau dari alumni kan seharusnya ada sharing ya pengalaman mereka bagaimana. Kira-kira gitu ya, apa yang kita mau bicarakan. Jadi kita pengen dengar aja lah. Pertama memang kelulusan bukan berarti akhir, tapi awal. Akhir dari satu tahap dan awal menuju tahap lain. Sesuai dengan yang ada di Al-Quran, yaitu Faiza Farok Tafansab. Jika kamu sudah selesai melakukan suatu perbuatan, maka bersiaplah untuk melaksanakan pekerjaan lain. Nah, begitu. Bentar lagi kamu jadi sarjana, otomatis nggak kuliah lagi. Kecuali kalau kamu nanti nerusin lagi apa S2, itu lain lagi. Masa S1 lagi. Nah, jadi S2 berarti kan tahapan baru. Nah, masuk ke masyarakat, entah menjadi pegawai negeri, entah menjadi pengusaha, entah jadi pegawai swasta dan sebagainya. Nah, yang jelas kalau bagi mereka yang belum bekerja, masih pure sebagai mahasiswa, nah berarti pertanyaannya pasti banyak. Oke, mungkin saya mulai. Saya mulai dari Miranda deh. Miranda, kira-kira apa yang saya jelaskan tadi, apa yang saya bilang, ada semacam kekhawatiran tentang masa depan, itu Anda nggak kepikir nggak sama kamu, Miranda? Kepikir Abah. Nah, gimana menurut kamu? Iya, nanti habis lulus bisa nggak gitu saya dapat kerja? Kan banyak persaingannya banyak gitu Abah. Iya pasti. Sekarang ini jumlah pegawai negeri yang ada aja Pak Jokowi mintanya cuma 20%. Terus honorer-honorer yang sekarang masih ada itu akan diselesaikan. Saya nggak tahu bentuk penyelesaiannya seperti apa. Apakah langsung diberhentiin, di PHK gitu, atau mereka mungkin berhenti jadi honorer di jadiin PNS, walau sampai sekarang belum ada kejelasan. Atau mungkin ada yang opsi berikutnya itu mereka dijadikan apa itu, pekerja dengan kontrak kerja, ya, pegawai dengan kontrak kerja PKK, dan setiap tahun mereka harus bikin kontrak baru. Kalau PNS kan otomatis tuh, langsung otomatis sampai pensiun, kecuali mereka melakukan hal-hal yang melanggar peraturan, yang bisa di PHK juga, ya bisa dipecat juga. Tapi sepanjang mereka baik-baik aja, aman kalau jadi pegawai negeri mah, gitu. Kalau sekarang jadi pegawai negeri itu gajinya gede loh. Zaman Abah dulu, Abah cuma nerima gaji itu 18.000. 18.000 dapat apaan sebulan 18.000? Nah, alhamdulillah sekarang udah ada gaji, ada tunjangan kinerja, ada tunjangan jabatan, terus banyak kesempatan pergi ke daerah, ada juga bisa pergi ke luar negeri gitu ya, sesuai dengan urusannya masing-masing. Jadi memang jadi pegawai negeri sekarang jadi zaman banget. Tapi otomatis itu persaingannya sangat ketat. Oke, Miranda, berarti perencanaan kamu gimana nih kalau kamu tahu kondisinya kayak gitu? Ngelamar ngelamar kerja yang layak sih Abah. Di swasta? Jadi pegawai negeri kalau bisa mah. Bagus kalau bisa ya. Tapi yakin aja lah, Iya. Abah juga dulu di PDA. Tergantung, semua juga ada suratannya kok. Ada nasibnya masing-masing. IPK-nya berapa sekarang? IPK 3,6 lebih Abah. Ya, bagus. Sebenarnya pegawai negeri itu standarnya cuma 2,75. Kecil standar IPK ya. Cuma ya itu tadi, karena bujibun orangnya jadi berat. Jadi persaingan kamu tuh bukan di IPK, persaingan kamu di jumlah calon pelamar. Nah itu saking banyaknya, ya itu persaingannya. Terus kemudian juga pegawai negeri juga mensyaratkan bahasa Inggris loh. Jangan lupa persiapkan bahasa Inggrisnya, ya, karena kita ini makin negara kan insya Allah makin maju, ya otomatis dong pegawainya harus yang qualified. Juga penguasaan komputer juga harus. Nah,
Perdalam deh itu semua itu sebagai persiapan. Oke, saya mendengar dari yang kedua nih, Lutfia. Lutfi gimana? Via, ini rencana kamu. Saya belum ada pengalaman kerja, jadi mungkin setelah lulus kuliah mau langsung kerja. Maaf ya, Via agak kenceng, nanti takutnya nggak terekam. Iya, mungkin setelah lulus kuliah langsung mau ngelamar kerja sih, Abah. Ngelamar apa dilamar? Enggak, lamar kerja. Ngelamar kerja, bukan nunggu dilamar, bukan. Nah, belum ada, Bah. Oke, itu nanti lowongan tuh bagian dengar tuh. Ini kan nanti di-share di YouTube, ini Lutfi belum nih, belum ada. Oke, terus gimana? Iya, mau selesai sidang, niatnya mau langsung lamar kerja karena emang belum punya pengalaman juga, jadi pengen nambah pengalaman, Abah. Jadi nanti kamu kerja misalnya kan diwawancara tuh. Kamu ngelamar di sini cari apa? Cari pengalaman. Ya udah kamu nggak usah digaji, kamu kerja aja kan kamu cari pengalaman. Jadi dimasukin kerja tapi nggak digaji. Orang nyarinya pengalaman gitu. Bahasa Inggrisnya gimana, Via? Bagus kan? Ini nggak bagus-bagus amat, cuma bisa ngerti. Bisa, ngerti? Ya itu harus loh. Artinya kalau bisa mungkin setelah apa namanya kamu lulus ini, kalau bisa mah kursus TOEFL tingkatin. Pegawai negeri itu at least 500 loh TOEFL-nya. Iya, sekarang ini. Karena apa ya? Karena apa? Jumlah pelamar yang sangat tinggi, maka otomatis tersaring banget gitu loh. Tersaring banget, otomatis mereka-mereka yang benar-benar memenuhi syarat IPK, oh anak sekarang mah tinggi-tinggi otomatis, walaupun syarat cuma 2,75. Tapi yang apa IPK-nya tinggi-tinggi juga pasti banyak. Dan IPK swasta dengan IPK negeri beda loh. Ya, dalam arti IPK negeri yang dituntut mungkin cuma 2,7. Ya, tapi yang di luar negeri, nah, kamu kan termasuk kuliah di luar negeri ini. Nah, itu 2,75, sebenarnya cuma 0,5. Terus apa persiapan kamu yang lainnya? Kalau kamu mau melamar pekerjaan tentu ada persiapan. Gimana? Gimana tadi perencanaannya? Persiapan apa yang kamu siapin? Enggak kepengen jadi wirausaha gitu? Oh, kepengen sih, Abah, pengen punya toko kue, jadi bisa uh, membuka lapangan kerja buat orang sekitar. Saya bisa bikin kue, jadi kayak senang aja bikin kue, jadi pengen buka usaha kalau udah ada modalnya. Udah dimulai belum? Kadang saya emang nggak terima buat, udah dimulai. Terus kemana aja? Jadi kalau misalnya ada yang kayak pengen selamatan, jadi kadang suka mesen, padahal saya nggak buka jual beli gitu, jadi kadang orang pada datang ke rumah. Oh gitu. Ya mungkin pikiran kamu enak nih, apa perlu nyobain juga nih? Oh, kamu di saya nggak pernah ngasih tester sama abah nih. Tahu rasanya. Kadang-kadang mahasiswa yang pada usaha yang ditawarin apa? Iya, apa saya buka ini beli ya iyalah oke. Apa saya jadi ini apa namanya kosmetik ya seperti serum atau parfum bolak-balik yang ditawarin apa ya udahlah mau aja gitu. Kali-kali tawarin apa biar tahu gitu. Jadi kalau ada acara kamu pesan sama kamu gitu. Boleh, Abah sebenarnya juga emang nggak ada niat buat jualan, cuma kadang kalau ada tetangga misalnya yang kayak meninggal atau misalnya hajatan cuma iseng bikinin ngasih terus jadi dari mulut ke mulut jadi langsung tahu orang-orang. Itu artinya modal loh. Artinya orang jadi tahu terus kemudian datang ke sama kamu berarti kue kamu oke. Ya, itu udah satu peluang itu. Jangan terlalu berharap jadi ini. Oke, yang jadi PNS mau jadi apa? Nah, itu bisa kita jalanin. Tapi yang ada itu jangan seperti mengharap hujan di langit, air di tempayan dibuang. Justru kamu harus apa yang punya kemampuan kamu itu harus digali, dioptimalkan. Siapa tahu rezeki kamu justru jadi pengusaha.
Ingat loh, Nabi mesennya supaya kita tuh jadi pebisnis, bukan jadi pegawai negeri. Iya, Iya, Rasulullah itu Pak. mesennya kita jadi pebisnis. Itu bisnis yang paling, sumber rezeki yang paling halal itu bisnis. Asal jangan curang menurutnya. Bagus itu. Ya, oke, kita teruskan nanti ya, lebih lanjut. Gimana kalau Elivia nih? Liv, Iya, Abah. gimana? Kalau kamu? Mau punya pekerjaan tetap aja, Abah. Mau punya pekerjaan yang tetap. Yang tetap. Apa itu? Tetap kecil gajinya gitu maksudnya? Janganlah sesuai sama pendidikannya. Sekarang ini sarjana banyak loh. Sarjana banyak dulu aja yang namanya pegawai negeri itu ya. Zaman apa dulu? Itu zaman bahala banget. Itu 40 tahun yang lalu. Orang kagak bisa baca aja jadi pegawai negeri. Abang punya pesuruh tuh dulu di kantor Abang, bukan punya pesuruh Abang, kalau pesuruh kantor. Ini nggak bisa baca. Jadi pegawai negeri. Jadi waktu itu pegawai negeri itu ada yang dari lulusan SD, ada yang lulusan SMP, SMA. Kalau SD itu golongan 1A, SMP itu golongan 2A. Kalau kamu ini sarjana golongan 3A. Gitu. Terus kalau kamu master atau S2 itu 3B. Nah, gitu. Tapi kalau zaman dulu sih memang karena orang pada nggak mau jadi pegawai negeri, kenapa? Kecil gajinya. Nah sekarang ini alhamdulillah pegawai negeri itu justru yang terbaik. Dulu ini loh, apa ceritanya? Dulu yang namanya pegawai negeri itu kalau ngajuin kredit ke bank nggak ada yang diterima. Kenapa? Saking kecilnya. Kamu ngutang di bank, nanti kamu nggak bisa makan karena kecil gajinya. Jadi mereka khawatir nggak bisa bayar. Oh sekarang pegawai negeri tawarin macam-macam. Gitu. Memang ya kalau bisa sih ya insya Allah ya kamu ini apa namanya, kalau memang rezeki kamu di situ bisa aja. Tapi yang penting kan perencanaannya dulu. Gimana? Apa perencanaan kamu? Lid, persiapan kamu apa? Kenapa, Abah? Persiapan kamu apa? Persiapan. Ya belajar terus, Abah. Gak jadi PNS. Apa yang kamu pelajari? PNS kan kebanyakannya guru SPD gitu kan. Iya, guru tapi lulusan FKIP juga banyak. Iya. Ya kan? Banyak kan guru itu backgroundnya juga harus pendidikan guru. Kecuali untuk mata pelajaran tertentu ya. Tapi yang setahu Abah sih ya harus pendidikan guru juga, sarjana harus sarjana pendidikan. Ya bisa sih, kamu mungkin ngajar ekonomi, misalnya kamu ngajar matematik, bisa itu. Kalau kamu kuat di matematiknya ya. Kamu pelajaran apa? Matematik kuat nggak? Nggak kuat. Nggak kuat. Iya, terus kira-kira mau ngampu pelajaran apa? Bahasa Indonesia aja, Abah, gampangan. Siapa bilang? Bahasa Indonesia itu grammarnya susah loh. Masih lebih gampang bahasa Inggris tata bahasanya. Gampang yang menurut kamu karena kita berbahasa Indonesia. Tapi kalau dari tata bahasanya malah susah. Makanya kita ngomong mana lah pakai tata bahasa ngaco-ngacoan. Makanya saya kalau ngomong sama orang asing yang nggak peduli dengan grammar, yang penting dia ngerti. Dia juga nggak pakai grammar, kenapa saya harus pakai grammar? Ya kan gitu kan. Pede-pede aja ngomong orang bule. Dia juga kagak pakai grammar, yang penting ngerti. Yang penting nyambung. Jadi kamu harus persiapan ya, Lut, ya. Jadi artinya seperti yang saya bilang tadi juga. Wah itu jadi potet, oke. Harus persiapan karena yang seperti saya bilang tadi, standar pegawai negeri itu kalau dari universitas swasta cuma 2,75. Kalau dari universitas negeri 2,7, kecil kan? Tapi saking banyaknya pelamar itu jadi susah. Nah berarti kamu harus punya plus-plusnya apa?
bukan hanya ngandelin IPK nih buat yang lainnya. Ngomong-ngomong Mustafa kemana kok menghilangnya? Dia kuotanya habis apa tadi WA? Ampun deh. Iya deh, ya udah nggak apa-apa. Nggak pakai wifi ya. Jadi gitu ya, Lutfia, Miranda, Olivia. Jangan hanya mengandalkan IPK kamu yang tinggi, karena pegawai negeri syaratnya rendah 2,75. Tapi harus kamu punya plus yang lain. Bahasa Inggris, terus kemudian kalau ada sertifikat komputer gitu loh. Jadi kamu tuh ngerti itu yang namanya Excel, yang namanya apa nama Word, yang namanya pokoknya yang kira-kira di perkantoran itu dibutuhkan gitu. Ya. Maka pertanyaan coba sekarang pertanyaan yang sama yang Abah temuin dulu. Ya. Lutfia mau jadi pegawai negeri, emang punya channel?